Berjumpa lagi di pertemuan ke-10 pada tanggal 25 Juni ini di mata kuliah Pendidikan Kurikulum. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai pembelajaran digital dan blended learning. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa sih pembelajaran digital dan blended learning itu. Pembelajaran digital merupakan penguasaan paradogi pada abad 21 dan tuntutan pembelajaran di era industri. Implikasi dari tuntutan pembelajaran era revolusi industri setidaknya membawa 4 kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi abad ke-21 itu, yaitu ways of thinking, ways of working, tools for working, dan skill for living in the world. Nah, lalu apakah ada masalah atau problem? Tahukah Anda bahwa seorang guru harus memahami pembelajaran digital yang mampu menghantarkan peserta didik memenuhi kebutuhan abad 21 itu? Nah, dalam pengertian pembelajaran digital sendiri, pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning atau TEL atau learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, di mana rancangan pembelajaran dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online. Nah, anak-anak, menurut Williams, pembelajaran digital merupakan ada data, teks, pesan, grafis, audio, maupun video. Dalam pembelajaran digital sendiri, bukan hanya berkaitan dengan perangkat keras saja, melainkan juga mencakup perangkat lunak berupa data yang dikirim dan disimpan yang sewaktu-waktu dapat diakses. Beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang secara sederhana. Hal ini dapat disebut sebagai jaringan networking. Nah, anak-anak, banyak sekali keuntungan pembelajaran digital juga, diantaranya media yang menyenangkan, mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan. Selain itu, belajar dimanapun pada setiap waktu. Yang selanjutnya, berkuat pengalaman belajar. Selain itu, menstimulasi terjadinya aktivitas dalam sebuah pembelajaran. Nah, adapun prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital, yaitu adalah personalisasi atau setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik, di mana peserta didik aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah aksesibilitas, di mana platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses. Nah, yang terakhir adalah penilaian, di mana dilakukan dengan pemantauan dan umpan balik yang berkelanjutan. Nah, kalian juga harus tahu mengenai prinsip penerapan pelajaran digital itu sendiri, di mana pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan. Selain itu, pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, pengajar juga harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama yang digelutinya. Keempat, di mana pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pembelajaran dalam keseluruhan perencanaan. Selain itu, memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual.
Nah, anak-anak, kalian pun harus tahu tentang apa sih manfaat dari pembelajaran digital sendiri. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang materi tertentu kepada peserta didik. Selain itu, yang ketiga, membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar. Yang keempat, memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama, di mana peserta didik di web. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan daya ingat pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, anak-anak, potensi atau fungsi pembelajaran digital sendiri yaitu ada potensi alat komunikasi, potensi akses informasi, dan potensi pendidikan dan pembelajaran. Nah, adapun mobile learning atau m-learning yang merupakan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh sebuah teknologi. Jadi apa sih itu e-learning? Yaitu yang digunakan dengan sebuah teknologi. Adapun media sosial atau sosial media merupakan media online yang para penggunanya berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Selain itu adalah pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning, di mana menggunakan permainan bukan untuk menghibur tapi untuk tujuan belajar. Di mana mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari lingkungan belajar formal dan informal. Ini biasanya digunakan melalui sebuah aplikasi seperti Quizzes. Nah, adapun pembelajaran elektronik berbasis atau awan atau cloud, di mana merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini. Komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya, jaringan, server, media, dan penyimpanan aplikasi serta servis, di mana dilakukan secara bersama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan blended learning itu? Ada yang bisa jawab? Nah, model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, barusan Ibu sudah menjelaskan tentang apa sih pembelajaran digital itu. Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Mengapa kita perlu belajar menggunakan pelajaran digital di era abad 21 ini? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Baik, apa sih pembelajaran digital yang sangat penting di abad ke-21 ini? Menurut saya, pembelajaran digital itu sangat perlu dikarenakan pembelajaran digital itu sangat mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini